Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Ibu Profesor Dr. Farida Nugraheni Magister Humaniora. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing mata kuliah Seminar Profesi Pendidikan Guru, Ibu Nuratri Kurniasari Magister Pendidikan. Yang saya hormati pula Bapak atau Ibu penguji ujian Seminar Pendidikan Profesi Guru Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Bapak Ibu yang saya hormati, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Oktiva Istriani dengan nomor induk mahasiswa 2323520053. Kelas PGSD 2. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan yaitu pada Seminar Pendidikan Profesi Guru kali ini, yang pertama yaitu visi dan misi calon guru, yang kedua yaitu review pengalaman belajar, yang ketiga refleksi pengalaman belajar, yang keempat desain inovasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Pembahasan yang pertama yaitu visi dan misi. Visi saya menjadi seorang guru profesional yaitu inspiratif, kreatif, inovatif, dan berwawasan luas sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misi saya yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas diri sebagai calon guru profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru dengan baik. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga yaitu menerapkan karakter profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menggunakan model, metode, dan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang terakhir yaitu menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Pembahasan yang kedua yaitu review pengalaman belajar. Pada semester 1 saya mempelajari yang pertama filosofi pendidikan, yang kedua pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, yang ketiga pembelajaran diferensiasi, yang keempat prinsip pengajaran dan asesmen 1, yang kelima perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia, dan yang terakhir PPL 1. Yang kedua pada semester 2 yaitu saya mempelajari tentang computational thinking, yang kedua pembelajaran sosial emosional, yang ketiga PPL 2, yang keempat prinsip pengajaran asesmen 2, yang kelima proyek kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu seminar pendidikan profesi. Selanjutnya yaitu refleksi pengalaman belajar. Berdasarkan proses pembelajaran yang telah saya pelajari pada semester 1, saya belajar mengenai keberagaman dan kebutuhan belajar peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi membekali calon guru dengan kemampuan merancang pembelajaran melalui diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Berdasarkan berbagai refleksi dari setiap mata kuliah yang telah saya lalui, saya memilih mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi sebagai mata kuliah yang memberikan pengalaman belajar. Pembelajaran diferensiasi terdapat 5 topik. Topik yang pertama yaitu teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang kedua yaitu aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Topik yang keempat rancangan dan implementasi pembelajaran berdiferensiasi, dan yang terakhir topik kelima yaitu evaluasi pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran bermakna atau good practice. Pembelajaran berdiferensiasi. Pada pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan metode, materi, dan penilaian berdasarkan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik melalui 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi ini memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya dan tingkat pemahaman mereka.
serta menyediakan tantangan yang sesuai agar mereka dapat memproses dan memahami materi dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk memastikan semua siswa baik yang memiliki kemampuan lebih cepat ataupun lebih lambat dapat belajar secara efektif. Pembelajaran ini mengakomodasi perbedaan dalam gaya belajar, tingkat kesiapan, dan juga dengan 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu konten. Konten adalah materi yang dipelajari siswa atau yang diajarkan oleh guru di kelas. Konten yang digunakan di sini dapat diidentifikasikan dengan kebutuhan peserta didik. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru yaitu 1. Menggunakan materi yang bervariasi. Yang kedua, guru dapat memperkaya materi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Aspek yang kedua yaitu proses. Proses yaitu metode pengajaran yang mengutamakan kebutuhan peserta didik dengan menghadirkan materi dan aktivitas yang sesuai dengan gaya belajar dan tingkat pemahaman masing-masing. Strategi yang dapat dilakukan ialah 1. Pengelompokan peserta didik. Peserta didik dapat dikelompokkan berdasarkan kesiapan, kemampuan, dan minat. Yang kedua, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan berbagai variasi. Yang ketiga, guru dapat menggunakan media sesuai dengan gaya belajar siswa, misalnya video atau gambar untuk siswa visual dan metode diskusi ceramah untuk siswa auditori. Aspek yang ketiga yaitu produk. Produk adalah hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik. Produk ini dapat beragam jenisnya karena bahan dan proses yang berbeda-beda yang digunakan juga beragam. Strategi yang dilakukan guru yaitu memberikan tantangan atau keberagaman variasi kepada peserta didik dan memilih produk apa yang diminati. Kemudian aspek yang keempat yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah lingkungan yang baik untuk pembelajaran berdiferensiasi, mendukung siswa dalam mencapai prestasi belajarnya. Lingkungan belajar dapat ditunjang dengan yang pertama yaitu pencahayaan yang cukup, kedua suhu yang aman, yang ketiga ruang kelas yang bersih dan teratur, yang terakhir penataan organisasi dan bahan pelajaran yang tepat. Dan selanjutnya yaitu artefak pembelajarannya. Yang pertama yaitu angket untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Kemudian yang kedua ada modul ajar. Kemudian ada foto dan video pembelajaran berdiferensiasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu desain inovasi pembelajaran, yaitu modul ajar IPAS kelas 3 bab 1. Mari kenali hewan di sekitarmu dengan menggunakan pendekatan saintifik, pembelajaran berdiferensiasi, dan model pembelajaran problem based learning. Adapun produk pengembangan artefak pembelajaran yaitu berdasarkan artefak pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan pada kegiatan praktik mengajar di sekolah SD Negeri Mata 1, saya melakukan pengembangan artefak dengan menyusun pengalaman mengajar saya dalam sebuah buku dengan judul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi di Sekolah Dasar. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini dilaksanakan di kelas 4, mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia materi konjungsi antar kalimat. Saya menyusun buku ini bersama 4 orang teman dalam kelompok PPL saya dan guru pamong serta dosen pembimbing lapangan. Setelah menyusun buku ini, saya bersama teman kelompok PPL saya dan guru pamong serta dosen pembimbing lapangan mempublish buku tersebut ke dalam ISBN, akan tetapi masih dalam tahap proses. Refleksi pengalaman belajar mengikuti PPG. Setelah saya mengikuti PPG, serangkaian mata kuliah yang telah saya tempuh, saya memiliki berbagai pengalaman dalam mempelajari setiap mata kuliah. Pengalaman tersebut terwujud melalui alur merdeka di setiap topik mata kuliah, di mana saya terlibat
dalam berbagai kegiatan yang mengasah kemampuan berpikir kritis, berkolaborasi, mendemonstrasikan, mengoreksikan, dan merealisasikan aksi. Yang terakhir yaitu rencana tindak lanjut. Yang pertama, membangun hubungan yang positif dengan siswa. Salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan adalah membangun hubungan yang baik dengan siswa. Kemudian yang kedua, mengembangkan rencana pembelajaran yang menarik, relevan, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran. Mempersiapkan rencana pembelajaran yang menarik, bervariasi, dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi diri dan refleksi. Terlibat dalam proses evaluasi diri secara teratur untuk mengevaluasi keberhasilan pengajaran saya dan mencari cara untuk terus meningkatkan praktik saya. Yang terakhir yaitu senantiasa melakukan pengembangan diri.